Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'wat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada orang tua, tadi ada kakek, ada sahabat, saudara yang telah ditinggal pergi oleh ananda tercinta dengan usia muda 19 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada anak-anaknya yang meninggal di usia muda, bahkan anak-anak. Bahkan saya pernah beberapa hari yang lalu mengisi takziah atas meninggalnya kakak beradik yang tenggelam di permandian Lombongo. Bapak Ibu pernah dengar beritanya. Dan setelah itu kita dengar juga beritanya mendunia. Anak seorang pejabat negara, jauh negaranya ya Allah, jauh rumahnya. Ayah ibunya menanti di pinggiran sungai, anaknya tak kunjung tiba dengan selamat. Ketika peristiwa itu sudah tiba masanya, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Pada malam ini saya mengisi takziah hari ke-7. Tadi sore saya mengisi takziah hari ke-7. Di Tenggela meninggalnya seorang ibu-ibu dengan usia 69 tahun, agak tua. Dan pada malam ini anak-anak dengan usia 19 tahun. Bagaimana cara malaikat maut mencabut ruh manusia yang di sana dan di sini? Beberapa minggu kemarin saya mengisi takziah pagi hari ke-7 di Liato dan sore di Bolontio. 4 jam saya menuju ke Bolontio, Sumalata. Meninggal sama-sama hari ke-7 pagi dan sorenya. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh yang di Liato dengan yang di Bolontio? Dan beberapa minggu kemarin kita nonton di berita Stadion Malang Kanjuruhan. Begitu kita menonton supporter bola, aparat Polri yang berjaga, mereka meninggal ratusan bersamaan. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh manusia 10, 20, 100. Sebentar saya akan kupas satu demi satu. Insya Allah kita masih fokus dalam mendengar dan melihatnya. Karena kita sekarang ini berhadapan dengan dua. Yang pertama ustadz berceramah, yang kedua ada panstub di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ketika sudah terlalu lama, saya khawatir pandangan sudah mengarah ke arah panstub ini. Yang saya hormati tokoh agama, pegawai syarah, kita semua yang datang pada malam ini adalah makna daripada takziah. Apa makna takziah ini sebenarnya? Takziah berasal dari bahasa Arab, mengandung 3 makna di dalamnya. Yang pertama, kita datang mendoakan. Mengapa kita doakan? Karena doalah yang sampai kepada mereka. Yang kita hidangkan saat ini adalah bagian daripada sedekah yang diberikan, menjadi keberkahan doa terbaik. Bagi keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan insya Allah doa-doa yang kita khususkan Allah ijabah akan dikirimkan sampai kepada almarhum di alam barzah. Kemudian makna takziah yang kedua adalah rasa peduli. Kita peduli dengan teman kita susah, maka kita datang meringankan keluarga yang berduka, sehingga mengobati rasa kesusahan mereka. Karena kita mengerti bahwa bisa jadi besok saya lah yang dimandikan ya Allah, besok saya lah yang disolatkan, besok saya lah nanti akan diangkat keranda jenazah. Tidak mungkin saya bisa memandikan jasad saya sendiri. Tidak mungkin saya mengkafani sendiri. Karena semua butuh bantuan orang lain. Kita lahir saja dibantu oleh orang lain. Kita mau kemana saja kadang orang lain. Bahkan nama kita kadang dibantu oleh orang lain. Lalu mengapa engkau enggan ketika mendoakan teman saudaramu? Bukankah ketika kau meninggal juga sama? Maka ketika ada yang meninggal, datangi, solatkan mereka. Ketika ada takziah, doakan mereka. Karena makna yang besar adalah makna kita datang mendoakan, rasa peduli. Dan yang ketiga, penghiburan. Kita datang menghibur kepada perasaan keluarga yang berduka, yang sedih ditinggalkan orang-orang tercintanya. Apakah kita bersedih harus berlarut-larut? Tidak perlu. Kita kirimkan doa kepada mereka. Kita bersedih sebatas kita bersedih, kita mengingat bagaimana ketika dia hidup.
Hidup berdampingan dengan kita banyak berbuat kebaikan. Tapi kalau terlalu berlarut, menjadi suatu hal yang janganlah terlalu berlarut. Sehingga doalah yang kita kirimkan kepadanya. Karena semua manusia yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan secara bersama-sama. Salatullah salamullah, sama-sama. Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kakanda saya, mantan ayah, menyebutkan saya Uskom, Ustadz Komandan. Saya ini mendapatkan gelar ini nanti di Gorontalo. Apalagi beberapa bulan kemarin atas doa seluruh masyarakat Gorontalo, dari 504 peserta, dai polisi seluruh Indonesia, selama 7 bulan pertandingan, alhamdulillah saya dari Gorontalo berhasil meraih juara 1 dai polisi seluruh Indonesia. Bapak Ibu mungkin yang hanya pernah menonton saya di TV, yang hanya menonton saya di YouTube, ini ada sahabat saya, Pak Ari TV, yang dimana-mana beliau ada, yang terus berbagi pahala, amal ibadah beliau ini, dinonton orang kemana-mana, menjadi ilmu yang mereka dengar, terus akan mengalir pahalanya. Sampai kita wafat pun pahala itu akan bagaikan tabungan yang Allah titipkan kepada kita yang telah berbuat baik. Sehingga itulah saya ceramah di Taludaa, Giluhu, Mananggu, Paguyaman, Wonosari, Bomo 3, Molas, Lioto, Botumoito. Di mana-mana istilah saya ini diganti-ganti orang Gorontalo. Karena saya Ustadz, saya Olo Komandan, makanya dia singkat nama saya menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Di tempat yang lain poli bukan Uskom lagi ayah ibu, tapi dia balik lagi menjadi Kom Us. Komandan Ustadz, Ustadz Komandan, Ulkom Us, Komandan Ustadz. Suatu hari saya penasaran, saya panggil MC-nya, ibu dia main, Uskom Botiwolo, Kom Us Botiwolo, apa itu? Dia bilang Uskom itu Pak Ustadz dulu baru menjadi komandan. Oh gitu. Kalau Kom Us Poli Botiwolo, dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab tidak apa-apa, dua-duanya boleh ayah ibu. Yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama. Semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya. Allah. Apalagi ibu-ibu yang hari-hari dapat dengan kosmos. Apalagi semua jadi kompor saya. Nah itu sudah lain, berbeda dengan maknanya. Sehingga itu mana yang duluan saya ini? Ustadz atau polisi? Polisi atau ustadz? Mana yang duluan? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi. Bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Di mana saya belajar? Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Angkatan 92. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Sagab bin Muhammad Al-Jufri. Habib Sagab adalah cucu daripada guru tua. Habib Idrus bin Zalim Al-Jufri, ulama besar, terbesar pendiri Al-Khairat se-Indonesia Timur. Beliau guru saya ini adalah turunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu agama yang saya dapatkan tidak diragukan. Jelas sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah saya adalah ustadz dulu baru menjadi polisi. Saya 1 tahun lebih menjadi pelatih bimbingan rohani mental di SPN Batu Daan. Pertama kali SPN ada, sayalah pelatih pertama di SPN itu. Orang mengatakan masih tim pasukan rumput. Karena masih rumput dulu. Kita cabut-cabut tiap hari. Belum seindah saat ini. Alhamdulillah menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Insya Allah keberkahan akan terus mengalir bagi kita semuanya, menjadikan doa terbaik. Sehingga itu saya pindah lagi menjadi Kapolsek Nungingi. Dan sekarang saya menjabat sebagai Kapolsek Tapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat jam ini 8:30 lewat 5 menit. Saya mau bertanya dulu kepada kita supaya enak saya ceramah.
Kira-kira berapa lama waktu saya ceramah ini? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lebih cepat, lebih bagus, alhamdulillah. Lama juga, alhamdulillah. Karena ini asli, bukan flash disk. Makanya saya mau tanya, kira-kira berapa lama saya ceramah ini? 2 jam. Ya. Yang di samping kiri saya mendengar kata-kata ayah saya, ini ada orang tua mengatakan 2 jam. Karena posisinya jauh dari Panstu. Ini jauh kan? Jauh. Berapa langkah baru sampai di Okua Bugis, Santan Pogi-Pogi. Tapi yang berhadapan ini tidak ada suaranya. Pasti mereka mengatakan lebih cepat, lebih bagus. Apalagi saya lihat di bawah ini tidak ada api. Biasanya di bawah Panstup itu ada api. Semakin lama ceramah, semakin panas Okua Bugis di dalamnya. Tapi saya lihat tidak ada api. Maka Ustadz ceramah harus tahu diri dong. Jangan terlalu lama ente ceramah. Apalagi saya kalau ceramah itu di mana-mana saya ceramah, semakin lama kepala orang semakin ke atas. Tapi saya khawatir bisa jadi ada juga di tempat yang lain, bukan di sini. Semakin saya menggebu-gebu, kepalanya juga semakin cepat naik turun ke atas dan ke bawah. Setelah saya penasaran, saya dekati yang melihat saya. Ternyata bukan menghayati ceramah saya. Pata obo tutuluh kutio, ati olo, so tak tidur dia. Insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini tetap fokus dan insya Allah pandangan masih mengarah kepada saya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama, biasanya ada kode dari jemaah. Ustadz kok tahu? Saya tahu. Karena saya imam di mana-mana, ceramah di Jakarta disodorkan jadi imam, ceramah di Sukabumi disodorkan jadi imam, ceramah di Makassar disodorkan jadi imam. Di mana-mana saya mampir, di Gorontalo Masjid Agung disodorkan jadi imam. Saya pernah coba baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya tes. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin hamdan yuafini amma huwa yukafiru mazida. Selesai itu saya tutup. Saya dengar aminnya orang, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi anak muda, aminnya enak. Amin. Masya Allah, aminnya halus ya Allah. Suaranya lembut, panjangkan umurnya. Setelah itu saya tanya, kenapa kau baca doanya aminnya bagus? Karena Ustadz tahu diri, tidak terlalu lama. Rumah saya jauh pulang, tidak kemalaman Ustadz. Saya Allah lapar pulang masih bisa makan. Tapi saya pernah baca doa, saya gaspol. Pokoknya saya tidak perhitungkan lagi di belakang mau TCB ada kolesterol, pongola. Mau di belakang ada asam urat, pongola. Siapa suruh undang saya imam di situ? Maka saya baca doanya, saya kasih panjang doanya, saya kasih panjang ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Ini fakta. Karena yang kata Allah ini pengalaman. Tidak usah itu, saya kasih contoh. Ini kalau kita hitung bulan Ramadan ini ayah ibu tinggal dekat lagi. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Tidak lama lagi insya Allah, Allah doakan, saya doakan insya Allah Allah berikan kita umur panjang bisa mendapatkan Ramadan. Amin. Coba kalau kita masuk pada bulan Ramadan, masuk di masjid Nurul Huda, Ustadz Akmal boleh imam masuk, mulai saya start, saya baca, mulai saya baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu Akbar. Kalau begitu imamnya 20 rakaat, begitu nadanya, begitu cepatnya, semua ini berkata dalam hati, Masya Allah, gagada ini imam, antah. Gas, tidis. Kalau boleh ayah dia terus saja imam, jangan ganti-ganti dia. Kenapa jangan ganti-ganti? Gagah dia, speed sambilan dia. Mandelo tendangan lo Cristiano Ronaldo dia. Karena yang ketawa Allah ini suka yang begitu. Saya Allah suka. Tapi coba kalau saya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca Madelo kalam ilahi tadi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi tadi? Dengar? Dengar kalam ilahi tadi? Bagus suaranya, intonasinya bagus. Kenapa bagus? Karena itu tidak asal baca, ada tangga nadanya. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya juga qari. Itu ada Bayati, ada Hijaz,
ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau saya tidak perhitungan, saya baca 20 rakaat madelo kalam ilahi itu. Mulai saya start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah itu. Baru bismillah ini saya sudah begini. Maka saya jamin semua kita ini berkata dalam hati, Masya Allah, Ustadz Akmal Kapolsek Taba. Enggak ada nadanya madelo, nada ringtone Pak. Bagus. Tapi belum maaf Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam ini kita hadir banyak di dalam dan di luar begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di Masjid Nurul Huda, maka saya jamin tidak ada yang datang di situ. Belum masuk di dalam, masih di luar begini, dia keker dulu. Tadi imam Pak. Siapa imam ini Pari? Ustadz Akmal, lama dia. Tidak usah undang-undang dia ya. Di CB ini tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kamu kolesterol. Apa maknanya? Rasulullah mengajarkan kita itu saling mengerti. Rasulullah itu kalau baca ayat Bapak Ibu suka lama. Rasulullah itu kalau baca ayat itu panjang. Rasulullah itu kalau baca ayat itu lama. Pada saat Rasulullah angkat takbir, Rasulullah mendengar ada anak kecil menangis di belakangnya. Kemudian Rasulullah pendekkan ayatnya, selesai sholat sahabat bertanya, ya Rasulullah mengapa kau pendekkan bacaanmu? Rasulullah menjawab, di belakang saya mendengar ada tangisan anak. Aku pendekkan agar dia tidak berlarut dalam kesedihannya. Dan saya mendengar jangan sampai ada ibunya mendengar tangisan anak tercinta. Jangan sampai dia gelisah gundah gulana karena tangisan anak tercintanya. Bayangkan sedemikian rupa Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadikan kita untuk saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Coba kalau rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin, maka saya jamin oma dan opa akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Kalau masih pendek saya baca, pasti bapak ibu di belakang baku iko Allah. Coba kalau imam pendek itu, imam di belakang makmum itu baku iko. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau pendek begitu di belakang itu baku ikut juga. Matla'il fajr. Tapi kalau setelah lama dia semua baca semua ini, kotak amal, saldo, sisa. Semua dia semua lihat semua ini. Itu dini kalau dia disap muka. Makanya juga kita kalau kita ada pakai baju mau sholat, kalau bisa bapak ibu itu baju di belakang itu kalau boleh bersih. Jangan ada rupa-rupa di belakang tulisan-tulisan. Karena saya pernah alami itu. Begitu saya angkat Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya buka mata. Aduh, tak tulis James Bond. Kan tidak mungkin kan, wajah Mas Bond. Makanya kalau baca itu, kalau kita itu sholat itu kayak ibu-ibu kan talkunnya putih-putih. Kalau batik, kalau kita batik-batik yang polos, jangan rupa-rupa di belakang itu. Apalagi kita tulis 100% pope. So tidak ada doi tanggal. Dia baca semua di belakang itu begitu dia mulia sampai habis. Makanya itulah kita agar supaya kita tidak terganggu konsentrasi dalam sholat, maka kita harus pakaian bukan cuma bersih di dalam, tapi bersih juga di luarnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, baiklah saya akan menarik sedikit benang bagaimana proses kehidupan ini. Saya ini adalah sebagai seorang polisi, sehingga Bapak Ibu mungkin bagaimana polisi, ada berita-berita yang didengar di televisi. Beberapa hari yang lalu saya pakai dinas. Setelah saya mau tampil ceramah, ada anak-anak mendekati ibunya. Anak-anak itu mengatakan, Mama, bukan Teh Sambo ini. Bukan. Ini Ustadz. Ustadz Akmal Nunu. Ustadz Dai. Saya juga polisi. Begitu banyak aparat Polri yang masih berbuat kebaikan. Yang mereka oknum-oknum saja itu Bapak Ibu. Tidak semua yang demikian. Masih banyak aparat Polri yang dirindukan masyarakat. Masih banyak aparat Polri yang terus berbuat baik. Sehingga itu kami yang masih terus istiqamah di jalannya.
Mulai dari Bapak Kapolri, Kapolda Gorontalo tercinta, Kapolres, sampai Kapolsek tingkat bawah saat ini, semua terus berbenah diri untuk mari tetap istiqamah di jalan kebaikan. Doakan kami, insya Allah kami terus istiqamah sampai kelak nanti Allah menjemput kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Almarhum berusia 19 tahun. Itu adalah batas umur dalam kehidupan dunia. Sebagaimana transit itu kita tidak perlu lama. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang ibu dengan usia 115 tahun. Lama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung mengatakan spontan tadi saya mendengar, Masya Allah lama sekali. Itu bukan disengaja, spontanitas keluar dari dalam hati. Berarti kita pun merasakan bahwa hidup ini tidak perlu lama. Karena adalah bagian transit sementara untuk melanjutkan perjalanan yang kekal dan abadi. Dari mana almarhum ini berada? Mari kita tarik sejarah. Almarhum pernah ada di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Semuanya kita masuk ke alam yang pertama adalah alam roh. Tapi ingat, sebelum kita masuk ke alam yang namanya alam roh, kita pernah ada pada dimensi alam. Belum ada raga, belum ada jasad atau badan, belum ada ruh terpisah, belum ada dua-duanya. Terjadi tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai malaikat, ketika Allah mau menciptakan manusia di bumi, bagaimana menurut malaikat? Dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ya Allah, kalau engkau mau menciptakan manusia di bumi, tidak usah. Manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia akan menumpahi darah mereka. Tidak penting manusia, cukup kami malaikat saja, kata malaikat, yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhum ananda kita, kakeknya, orang tuanya, saya, semua kita yang datang, saudara, kakak, orang tua saya, kita antri satu demi satu. Di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Antri dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah Muhammad, kakek, orang tua, sampai beberapa hari, bahkan hari ini ada bayi yang baru lahir ke alam dunia ini. Ketika kita antri di alam ruh berapa lama? Apa yang kita lakukan di sana? Ada yang tahu? Demi Allah semua menjawab, kami tidak tahu. Apa yang kami lakukan di sana ya Allah. Tapi satu jawaban ayah ibu, kita lulus di alam yang pertama, lulus di alam rohiyah. Persiapan kita pindah ke alam yang kedua adalah alam darah, alam air, alam daging. Satu paket disebutkan alam rahim ibu kita. Pertanyaannya, apakah almarhum ananda kita bisa meminta lahir dari rahim ibu yang mana? Boleh? Boleh meminta? Apakah ayah ibu boleh berharap lahir dari keturunan siapa? Boleh? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Semua Allah yang mengatur kita. Ustadz Akmal, kau tidak boleh lahir di sini. Kau lahir di kota kekeringan yang tidak ada manusianya. Lahir kau di sana. Wahai saudara-saudaraku semua, orang tua, jangan kau lahir di situ, kau pindah di sana. Mudah bagi Allah untuk melahirkan kita di mana Allah suka. Mudah bagi Allah. Tapi Allah sayang almarhum. Allah lahirkan di tengah keluarga, teman saudara kita yang datang, yang meskipun dia sudah pergi beberapa hari yang lalu, kita masih datang mendoakan kepadanya ketika kebaikan yang dia lakukan. Apakah almarhum itu mati? Tidak mati. Siapa yang mengatakan? Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kau menganggap bahwa mereka yang mati itu mati. Tidak mati. Mereka itu hidup kekal di dalamnya. Hanya kita yang hidup tidak menyadarinya. Saya kasih contoh. Jam dinding, apakah bisa hidup tanpa baterai? Tidak. Bisa hidup? Tidak. Ketika saya masuk rohnya baterai alkalin, apakah jamnya hidup? Hidup. Setelah itu saya cabut baterainya, saya pindahkan ke remote TV. Apakah remote TV bisa hidup tanpa baterai? Tidak. Tidak. Saya pindahkan, cabut. Yang mati mana? Baterainya atau jamnya? Jamnya yang mati. Baterainya pindah lagi hidup, pindah lagi, pindah lagi. Demikianlah
ketika kita mau umpamakan bagaimana perpindahan roh itu, maka di alam yang kedua, alam darah, alam daging, alam air, berapa lama? 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari berpindah roh almarhum ini ke alam yang kedua, adalah alam rahim ibunya. Terus 120 hari awal menendang sikunya, menendang lututnya. Dulu belum ada alat, tapi sekarang ada layar kaca di senter perut. Lihat kaca, kepalanya sekali-sekali ke bawah, sekali-sekali ke kanan, sekali-sekali ke kiri, menendang keluar. Suami-suami hanya menempelkan telinga, meraba-raba perut istrinya, mana sikunya, mana lututnya, mana kepalanya. Kenapa tidak menendang lagi? Jangan sampai ada apa-apanya, bawa ke dokter, jangan sampai dia sakit. Adakah kau bertanya pakai mikrofon, ada bapak mana di dalam? Ada bapak? Ada bapak ini? Bisakah dia menjawab? Bisakah janin itu menjawab? Tidak bisa. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Itu boleh kita tanyakan kepada orang tua kita. Saya penasaran demikian. Saya pergi ke rumah ibu saya di Biau, saya datangi ibu saya tanyakan, "Ma, anakmu Atmal tidak tahu berapa lama di alam roh." Kemudian Allah izinkan saya lahir dari rahim ibu. Ibu yang menjadi pilihan Allah. Saya tidak boleh meminta. Kalau hanya boleh saya minta lahirkan saya dari keturunan Umar bin Khattab singa padang pasir. Tapi saya tidak boleh meminta. Saya lahir di Pabian, Kelurahan Tenda, dari rahimmu ibu tercinta. Sekarang bisa kau jawab, berapa lama saya transit di alam rahimmu? Ibu saya menjawab, engkau Atmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan di Pabian, Kelurahan Tenda pada waktu subuh dengan pembungkus badan saya, dengan usia kandungan saya 6 bulan 3 hari. Kalau 6 bulan 3 hari bagaimana pendapat Bapak Ibu? Prematur. Saya lahirnya tipis, jantung saya, usus semua kelihatan, sehingga saya dimasukkan dalam inkubator karena usia saya sangat rentan. Bahkan kata ayah saya, anakku Atmal tidak akan berumur lama ya Allah, karena dia lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. Tapi itu menurut manusia, makhluk ciptaan Allah. Tapi Alhamdulillah 12 Rabiul Awal kemarin adalah hari kelahiran saya. Bertepatan usia saya juga 43 tahun. Sampai hari ini, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Begitulah transit almarhum. Di alam rahim dia mungkin 9 bulan 10 hari ibu. Wahai orang tua, wahai teman saudara, dia masuk ke alam dunia, cukuplah dia melihat sebentar saja. Sekarang dia pindah ke alam yang keempat, adalah alam barzah. Kita menunggu antrian, kapan kita masuk ke alam barzah. Almarhum tidak berpikir dengan kehidupan dunia. Almarhum tidak sakit lagi. Coba kita lihat banyak orang-orang yang ketika celakaan, hancur terburai isi otaknya, perutnya hancur. Begitupun kalau dia sembuh, apakah dia masih bisa normal kembali? Bisa normal? Tidak bisa. Ketika dia hancur isi perutnya, apakah dia masih bisa sehat sebagaimana biasanya? Allah lebih sayang, Allah lebih tahu ketika dia mengeluh di puncak rasa sakitnya. Ya Allah, sudah cukup penderitaan yang aku alami ya Allah. Aku tidak mau merepotkan siapa orang-orang di belakangku ya Allah. Allah sayang, Allah jaga, Allah tidak mau dia lebih parah sakitnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya mengeluh dengan Bapak Ibu, saya mau pulang sebentar, tidak ada kendaraan. Apakah Bapak Ibu mau mengantarkan saya? Bapak Ibu tidak ada hubungan saudara, tapi Bapak Ibu mau mengantarkan saya, antar Ustaz. Bapak Ibu mau peduli kepada saya. Bagaimana Allah yang memiliki raga almarhum, yang memiliki rohnya, Allah lebih sayang. Kita semua adalah tukang parkir. Ketika kita dititipkan sebentar, apakah kita bisa menahan barang titipan itu? Tidak. Boleh. Saya tukang parkir, datang sahabat saya Pari, datang ayah, datang Bapak Ibu, Ustadz Atmal, engkau tukang parkir. Saya punya kendaraan, aku titip padamu 5 jam. Tolong kau jaga sebaik mungkin. Ketika dijaga daripada panasnya hujan, ditutupi kendaraan saya. Ketika tiba 5 jam, ayah ibu datang. Ustadz Atmal, aku mau mengambil titipan saya kepadamu. Apakah saya menahan? Tidak boleh. Ini saya tahan. Tidak bisa. Semua titipan diambil oleh yang ahlinya. Ambillah sesuai engkau pemilik segala-galanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika persiapan almarhum keluar dari mulut rahim,
Kita semua persiapan mau keluar. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Semuanya kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibunya. Keluarlah almarhum dalam keadaan selamat. Lahirlah dia sebagai seorang anak yang soleh. Anak mendoakan ibu, orang tua. Anaknya bisa menyebabkan ibunya masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana ketika anaknya wafat lebih dulu? Orang tuanya yang mendoakan kepada anaknya. Akan terbuka pintu-pintu. Insya Allah Allah memudahkan untuk meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Hidup. Karena saya lihat masih ada yang ragu-ragu, saya bagi dua dulu. Yang kiri ini dengan yang kanan ini. Yang kanan ini dulu. Yang hidup atau yang mati? Yang setengah-setengah. Mati hidup. Yang setengah-setengah. Harus yakin. Yang kiri kanan ini. Hidup kanan? Hidup. Masya Allah. Di dalam hidup? Hidup. Di dalam keras. Yang kiri hidup atau mati? Hidup. Oh, ini lebih keras. Yang di sini saya lihat karena mau cari aman dia bagi dua. Mati hidup. Ada lagi saya pernah tanya, yang hidup atau mati? Meninggal. Sama itu. Mati meninggal, wafat. Karena mau cari aman, makanya dia bagi dua. Yang hikmat mati. Lama-lama hikmat jo. Atau pura-pura mati jo. Mana yang betul itu? Kalimat semoga husnul khotimat. Husnul, ha. Ha biasa, bukan ha. Makanya kalau penulisan bahasa Indonesia jangan pakai k ke husnul. Hilangkan k-nya, langsung hasan. Husnul khotimah. Khotimah itulah baru pakai k. Apa maknanya? Semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Jadi bagaimana ucapan sebaiknya? Semoga almarhum itu pelepasan dengan secara husnul khotimah. Ketika dia sudah meninggal dunia, digerak-gerak tidak bergerak lagi, berarti dia sudah sampai di alam barzah dengan selamat. Contoh, Ustadz Akmal mau kemana? Mau pulang ke kota. Semoga husnul khatimah. Semoga tiba dengan selamat. Saya keluar dari rumah ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ruh saya dicabut daripada raga saya. Ketika saya sudah tiba dengan selamat di rumah, saya sudah tiba di alam barzah, alam selanjutnya dengan selamat. Apakah Bapak Ibu mengatakan semoga tiba dengan selamat? Tidak. Karena saya sudah sampai dengan selamat. Semoga betah di sana. Semoga tentram. Semoga berkah di sana. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanu. Maafkan, ampuni dia ya Allah. Sehingga itulah kita fahami bahwa semoga husnul khatimah adalah doa untuk mereka yang masih hidup. Ketika berjalan sakaratul mautnya, kita juga doakan semoga ia husnul khatimah. Almarhum meninggal begitu ringan. Almarhum meninggal begitu mudahnya terlepas daripada raganya. Itulah pelepasan secara husnul khatimah. Oh Ustaz, berarti kalimat husnul khatimah untuk orang yang masih hidup jauh. Oke, kalau begitu mulai besok pagi semua ti sebe-sebe deng ti oma yang berjalan di Tabongo. Saya baku dapat di jalan, saya semua panggil sebe. Dia main. Pengalauti, semoga ti sebe husnul khatimah. Kalau itu sebe mengerti tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengerti apa dia balas, dia main. Kita mau tak apa main kan? Ada baik-baik kita, nggak bilang semua mati kita. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu rananya. Semoga Anda berakhir nanti di akhir hayat dengan kebaikan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة sama-sama قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu kata Allah. Yang pertama minal khawf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Ketakutan ditinggal orang tercinta. Ketakutan ditimpah musibah. Ketakutan ketika kita lewat di kegelapan malam.
Bapak Ibu kalau lewat di kuburan, takut atau berani? Berani Oma? Ti Oma di samping kiri berani. Tapi yang berani ini saya kira mungkin cuma pagi. Tapi kalau tengah malam galap di bawah pohon kelapa begini tuh meteo. Pagi berani, siang berani, malam tuh mete. Jawab salam wajib Oma? Jawab salam wajib Oma? Wajib jawab salam? Wajib. Kalau kita salam di kubur mau tunggu Allah dia balas? Mau tunggu? Dia Oma saja yang tunggu. Tioma yang berani itu tunggu saja. Ingat, kita ini kalau di Gorontalo, coba lihat di samping rumah itu biasanya ada kuburan ya, ada makam. Cobalah jalan di mana-mana itu ada makam. Ingat Bapak Ibu, kalau kita lewat di kubur ini jangan asal lewat. Ucapkan salam kepada mereka. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ketika kami lewat di kuburan, apa yang harus kami ucapkan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkan salam kepadanya." Kita pun kalau naik haji atau umrah, kita ziarah di Masjid Nabawi, ada makam Rasulullah dengan Abu Bakar Umar, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ketika kita lewat di kuburan teman saudara, ingat kita ucapkan 3 salam. Maju, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian, wahai mayit penduduk kubur. Maju lagi, wa antum sabiqun. Bukan hanya satu, tapi semua penduduk kubur. Maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa pasti menyusul kalian di alam barzah. Setelah 3 kali salam, di tengah kegelapan malam, tidak ada lampu, hujan turun, tidak usah lagi mapo jago-jago, mau tunggu lagi dia balas. Tidak usah. Langsung persiapan balik kanan. Persiapan tumete. Lari saja. Nggak usah lagi panggil Ustadz Atmal Kapolsek Tapa, dia main. Bukankah jawab salam wajib dibalas? Oh, belum maaf Oma, saya biar Kapolsek saya olo duit itu. Siapa berani tunggu dia tengah malam begini? Turun jalan ini ada pohon kelapa gelap, tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba dia balas, lo mau baru dapat dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mana yang Oma yang berani tadi? Angkat tangan. Masih ada? So tidak ada. Deng Oma pesolok baru hilang 1 kali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika kita yang pertama ketakutan, yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu so lapar? Yang malu-malu, iya. Makan kue dos dulu. Kue dos. Bapak Ibu, ketika kita uji rasa lapar, besok hari biasa makan malam ini, sedekah ini, besok pagi tidak usah makan pagi, tidak usah makan sore. Begitu menjelang maghrib, coba kita makan hari biasa, saya jamin 2 piring kita tambah lagi. Tapi coba kalau rasa lapar pada bulan Ramadan, habis tarawih lapar makan sedikit, mau makan sahur kesiangan tidak makan sahur. Dan saya yakin ayah ibu semua pernah tidak makan sahur kesiangan. Apakah besok tidak usah puasa? Tetap puasa biar tidak makan sahur? Tetap puasa. Kami tetap puasa ya Allah meski tidak makan sahur. Menjelang berbuka puasa, persiapan menjelang buka. Subhanal malikil kudus, subuhul kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Persiapan kita membaca doa-doa menjelang berbuka, penuh meja, begini rupa. Tapi ketika berbuka puasa, buktikan kebesaran Allah. Ada langsung makan 2 piring? Tidak. Ada? Tidak ada. Cukup 1 gelas dengan 1 popo lulu ila bulu. Kita makan, Masya Allah, kenyangnya luar biasa. Tapi kalau dia berbuka Allah, langsung dia gas langsung 3 piring. Berarti memang dibuguloh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Masih ada waktu? Masih. Semakin berkurang suaranya. Tadi semua bersuara, ini sudah setengah. Nanti sedikit lagi tinggal 1-2 orang. Ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika persiapan jenazah itu mau dimakamkan, kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita angkat keranda jenazah. Bapak Ibu yang datang pada hari ini bukan cuma sedekah pada hari ini,
Bahkan dari hari pertama ada yang memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, mengangkat keranda jenazah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Nah coba kalau dihitung, saya ini sudah hampir ratusan kali. Di sini ada orang tua kakak saya yang lebih tua dari saya. Mungkin sudah ribuan kali mengurus jenazah. Coba kalau seandainya pahala dijadikan sebagaimana gunung yang besar kelihatan, maka bumi tidak akan cukup menampung semua pahala-pahala kita. Namun pahala tidak kelihatan, gaib. Kapan kita rasakan? Ketika kita masuk ke alam barzah, diserahkan oleh Allah. Ini semua pahala amalan kau lakukan semasa hidupnya, semasa hidupmu dalam kehidupan. Maka kita sekarang menerima nanti pahalanya menjelang kita masuk ke alam barzahnya. Ketika kita menerima pahala, tentu kita pun gembira. Sebagaimana hadiah yang kita terima ketika di dunia, kita diberikan orang ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Betapa kegembiraan yang kita rasakan. Itu baru dari manusia, belum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya dosa Allah jadikan sebagaimana bau busuknya sampah. Sampah itu busuk biar sedikit ayah ibu. Coba dosa kita begitu, yang kelihatan ataupun dosa yang diam-diam, Allah buktikan sebagaimana bau busuknya sampah. Maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Setelah persiapan diangkat keranda jenazah, mau dia persiapan dimakamkan, sebelum dimakamkan kita solatkan. Baru-baru ini ada video yang tersebar, solat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Ada yang nonton? Sholat jenazah pakai ruku, imamnya pakaian covid, jenazahnya dipetih. Rukunya 2 kali saya nonton itu. Bapak ibu yang ada handphone boleh buka YouTube-nya. Sholat jenazah pakai ruku, ketik, muncul itu. Imamnya pakaian covid, jenazahnya dipetih. Betul sholat jenazah ini ada rukunya? Tidak. Yakin tidak ada? Yakin, semua ayah ibu kita yakin. Sholat jenazah tidak ada rukunya Pak Ustadz. Berarti kita semua ini sering mensolatkan jenazah. Kita tahu sholat jenazah tidak pakai ruku dan sujud, karena kita sering mendatangi teman saudara kita yang meninggal dunia. Inilah yang dianjurkan. Ketika ada yang meninggal, datangi. Ketika ada yang wafat, solati. Karena kalian tahu, bisa jadi besok kaulah yang disolatkan oleh orang-orang banyak. Bagaimana sholat jenazah Ustadz? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ustadz, rumah saya jauh di kota. Tiba-tiba saya lewat di Tabomo, banyak orang sholat jenazah Ustadz. Terpanggil hati saya mau menyolatkan jenazahnya Ustadz. Tapi saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakannya Ustadz? Karena jenazah sudah terbungkus rapi. Tidak mungkin saya buka kain kafannya Ustadz. Bagaimana cara membedakan bahwa jenazah ini laki-laki atau perempuan? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya. Jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala, berarti yang terbungkus kain kafan itu seorang laki-laki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau wanita Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ustaz, laki-laki imam sejajar kepala, Jo. Perempuan Ustaz di tengah, Jo. Kalau banci Ustaz, di mana imam? Totolo imam? Di mana? Mulai mengarang. Ada yang bilang di kaki, ada yang bilang di kepala, ada yang bilang putar-putar, Jo. Di mana imam menyolatkan jenazahnya ketika dia sudah merubah kelaminnya? Maka imam akan bertanya, kelahiran dia pertama kali sebagai apa Allah titipkan melalui rahim ibunya. Ketika dia lahir sebagai laki-laki, di dunia dia operasi sendiri menjadi seorang wanita. Yang merubah dia bukan Allah. Maka kita solatkan dia sebagai seorang laki-laki. Paham? Bagaimana kalau dia lahir 2 kelamin Ustaz? Ada itu, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Kalau demikian 2 kali, 2 kelaminnya dia lahir sekaligus Allah titipkan pertama kali, maka kita pilih salah satu di antaranya. Bisa solatkan sebagai laki-laki,
dan bisa sholatkan sebagai perempuan. Kan tidak mungkin kan laki-laki hu, perempuan ha, yang begitu hu ha hu. Tidak mungkin kan? Makanya itulah metode. Jangan kita hanya belajar agama, tapi kita juga belajar ilmunya agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika persiapan mau diantarkan ke liang kuburnya, mau dimakamkan, tentu kita lihat mana janji dulu. Ketika suami istri mengatakan kadang sehidup semati, ketika janji kita cinta kita berdua, kita jaga sepanjang masa. Ketika engkau pun lebih dulu, aku papa akan berani menemanimu. Ketika suaminya mengatakan demikian, kita buktikan keberanian suami. Ketika mereka berada dalam satu kamar, tiba-tiba istrinya meninggal lebih dulu. Suaminya berada di sampingnya dan lampunya itu mati. Tiba-tiba mata istrinya terbuka, tiba-tiba apakah suaminya masih ada? Masih ada suami. Suaminya akan lari ketakutan terbirit-birit. Mana janjimu dulu yang kau katakan kau mau berani menemani timang? Begitupun sebaliknya ketika suaminya meninggal lebih dulu, ketika berada dalam satu kamar dan tiba mata suaminya terbuka, apakah istrinya masih ada? Istri pun akan lari ketakutan. Apa maknanya? Semua adalah hiburan dari cara Allah. Allah tahu manusia suka hiburan, Allah kasih hiburan. Ustadz Akmal, kau tidak boleh hidup sendiri. Aku kasih kau istri agar kau berhibur bermain di dalamnya. Tak cukup istri suami, aku kasih kalian anak agar kau bisa bermain berhibur di dalamnya. Tak cukup hiburan, aku kasih kau mainan, ada pekerjaan. Nelayan, pedagang, tukang bentor, petani, aparat, TNI, Polri, dokter, pengacara, dan lain-lain sebagainya. Semua adalah cara Allah. Mainan, diantara mainan ada rezeki. Beli rumah, beli motor, beli mobil, beli sepeda. Kau pandang semua, tak lama kau mati. Semua adalah hiburan dan mainan agar kita tidak stres menunggu antrian kematian kapan dia datang. Contoh, kita mau berangkat ke Jakarta, 2 jam kita delay di Bandara Jalaluddin. 2 jam tidak ada handphone, tidak ada warung kopi teman kita bercerita. 2 jam terasa lama. Lama ya Allah, kapan berangkatnya? Tapi sekarang ada handphone, ada warung kopi teman kita bercerita. 2 jam tidak terasa. Tibalah saatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sebentar pulang ke rumah, mau tidur istirahat naik ke tempat tidur, ada doa kematian yang terus ibu bacakan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Oh Ustaz, doa mati itu, kalau begitu sebentar malam mau tidur saya tidak mau baca itu doa Ustaz. Jangan sampai saya semua mati betul saya baca itu doa Ustaz. Bukan begitu, tapi itu tanda syukur kita Allah hidupkan sepanjang hari. Allah istirahatkan kita. Besok pagi kita bangun, baca doa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tibalah saatnya. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut ruh manusia? Ada yang di sini. Tadi sore ada yang di Tenggela. Kemudian beberapa hari yang lalu ada di kabupaten, ada di Bolontio, di mana-mana. Bagaimana cara malaikat mencabut roh? Ketika ada teman saudara kita di Stadion Malang Kanjuruhan, meninggalnya sama. Malaikat Israel pernah ditanyakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini mempunyai keistimewaan. Ia berapa kali didatangi oleh malaikat Israel, malaikat maut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai Israel, bagaimana cara kau mencabut roh manusia di sini, di sini, di sini? Malaikat Israel kemudian menjawab, wahai Sulaiman, saya panggil dulu namanya. Di antara nama ini melekat umur dan jenis kelamin laki-laki. Di antara nama umur sekian tahun wanita. Di antara nama umur seorang anak-anak. Setelah saya panggil nama-nama ini, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Setelah semua terkumpul, saya minta kepada Allah, ya Allah Jalla Jalaluh, mau diapakan nama-nama yang sudah saya panggil ini ya Allah. Kemudian Allah perintahkan, wahai Israel, kau cabutlah roh daripada nama itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah dia sekaligus. Ada yang di sini, ada yang di kota, ada yang di seberang. Mereka meninggal pada hari yang sama. Pertemuan kita bukan cuma di dunia, tapi di alam barzah kita pun akan saling bertemu, akan saling berjumpa. Karena perbedaan waktu kita dengan alam dunia dan alam barzah itu berbeda. Alam dunia, 1 hari di alam barzah berpuluh ribu tahun waktu dunia. Sehingga itulah doa,
Kita akan kirimkan nanti di akhirnya. Saya tutup dengan doa. Aminkan doa saya. Karena tidak ada yang tahu amin dari lisan siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan. Di depan saya ini saya melihat ibu-ibu banyak. Bapak-bapak juga ada. Jagalah keharmonisan bapak ibu. Ketika istri, jadilah istri yang taat kepada suaminya. Begitupun suaminya, sayangilah istrinya. Sayangilah kalian berdua. Sebelum Allah yang memisahkan kita salah satu di antaranya. Ketika kita sebagai istri, wahai ibu-ibu, pujilah suamimu sepanjang masa. Karena ada ibu-ibu bukan yang di sini, tapi ibu-ibu yang di luar sana. Memuji suami berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Tanggal muda laju bapuji. Tanggal tua so tidak ada itu pujian. Tanggal muda pai tua datang dari kantor. Papa mau apa? Mau kopi mama, napa kopi? Mau teh mama, napa teh? Mau susu mama, napa olo? Semua ada. Tanggal muda cepat disuguhkan. Tapi tanggal tua so tidak ada semua. Papa mau kemana? Mau pergi kebun mama. Pergi saja, pergi. Bukan ibu-ibu yang di sini, tapi yang di luar sana. Ibu-ibu di sini insya Allah sama Allah. Ketika Rasulullah datang dari luar, istrinya menyambut Rasulullah dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah engkau baik wahai Rasulullah? Itu istri Nabi Khadijah. Bukan berarti kita harus sama dengan Siti Khadijah. Minimal mirip, bisalah kita mengikuti bagaimana karakternya istri yang soleh. Ketika suami datang sambut dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum Pak, sehat Pak. Tapi ada ibu-ibu yang di luar poli, bukan yang di sini. Ketika suaminya datang langsung dia semprot. Kasihan suamimu. Bayangkan kalau dia datang hanya tinggal namanya saja. Bahkan ada ibu-ibu lagi bukan di sini poli, yang di luar. Menyambut pai tua. Itu istri Nabi menyambut Rasulullah, pakaiannya muslimah, pakaian dasternya bagus, harum lagi. Tapi ada ibu-ibu menyambut pai tua pakai daster ati olo madelo tembakan salvo. Bocor-bocor daster. So bocor semua, bau asap lagi. Bau asap masih mendingan molosino lagi. Ibu-ibu yang ketawa kayaknya pengalaman pribadi. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Ustaz tahu. Bahkan ada lagi ketika bapak-bapak mau keluar rumah, ibu-ibu langsung dia telepon. Halo, Pak Tua di mana-mana? Woi, di mana-mana ini? Ada di jalan mama. Mau gimana polingana bapak ntar tidak pergi kantor. Kalau sudah di kantor papa, jangan lupa video call dulu kamari. Ati Allah madelo tahanan kota, apa itu? Jangan kau bikin seperti tahanan kota suamimu. Suami-suami ini mereka berdoa tengah malam. Ketika kalian tertidur, dia berdoa, ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Itu doa suami kalian. Kalian tidak tahu itu ibu-ibu. Ada lagi doa suami, ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa membeli alat agar dia dapat mengukir garis kening. Ada bilang garis kening, ibu-ibu di muka sobaku haga garis mata. Bukan di sini ya, bukan. Ustaz, suami saya tidak ada di sini Ustaz. Suami ibu ada di mana? Ada di rumah Ustaz. Kalau suami ada di sini dia dengar ceramah Ustaz, alhamdulillah sayang sama saya. Tapi suami saya di rumah Ustaz. Tidak apa-apa, sebentar pulang. Panggil suaminya. Pak! Dia mainan. Panggil begitu. Nanti suaminya bilang, kenapa mama ini setelah dengar ceramah Ustaz Atmal datang marah-marah? Ada apa? Bukan ma, bukan pak, kata Ustaz Atmal. Ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Sekarang ti mama mau tagih, totono pujian yang dulu yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya. Mana? Sekarang gigi ti mama sudah ompong satu persatu. Sekarang kulit ti mama sudah keriput. Tidak ada pujian. Dan memang ini kata-kata saya ini benar. Bapak-bapak ini yang sudah tua, waktu masih muda itu bapak puji istrinya itu luar biasa. Mau makan saja apa dia bilang? Mama, mari makan sayang. Mari duduk di mama saya. Di papa mau suap saya. Kendati tagepe kaki lipai tua gara-gara mai tua muda. Padahal sakit itu. Tapi karena mai tua muda, apa dia bilang? Tidak apa-apa saya. Sakit. Karena dia sayang istrinya. Ustaz, suami saya tidak ada di sini, tapi di rumah Ustaz. Ibu tagih sama suaminya, Pak, totono pujian yang dulu yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada tandingannya. Mana? Apa jawab suaminya di rumah? Mama,
Sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Dulu pipi ti mama masih span-span, modelo biapong. Sekarang pipi ti mama modelo biapong kukus. Tapi jangan biapong kukus di oma ini so pegang pipi kita tuh. Bukan oma di sini, bukan. Ada yang bilang biapong kukus di oma di luar so begini, kita jangan gitu. Bukan oma di sini, bukan. Oma di luar ini. Insya Allah yang di sini Allah sama-sama oma. Ketika tidak ada pujian itu lagi, sebentar pulang panggil suaminya, Pak, mana pujian yang dulu? Yang kau katakan mama kalau bergaya tidak ada tandingannya. Mana? Apalagi jawab suaminya, Mama. Sekarang Poli engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Waktu 17 tahun alis mata ti mama masih di bawah garis tar uti. Sekarang sudah 71 tahun. Sekarang nanawau kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Semakin tinggi usianya, semakin tinggi alis matanya. Ada bilang begitu ibu-ibu di luar sebagainya kita semua hapus alis mata. Ibu-ibu ini alis matanya dua model. Boleh dia setel ke atas, boleh ke bawah. Kalau terlalu tinggi ke atas, dia tinggal ambil ludah. Ustadz apa? Iya, boleh bergaya. Untuk suami boleh bergaya untuk suami. Silakan. Bergaya untuk suami itu berkah. Tapi pesan saya, belajarlah kepada orang yang tahu bergaya. Jangan asal bergaya. Kalau asal bergaya, bisa-bisa besok pagi saya diserang oleh suami-suami. Gara-gara ceramah di Ustadz tadi malam, istri saya sudah bergaya datang ke saya. Baru bagaimana kau lihat? Tidak cantik. Bukan cantik Ustaz, saya tidak kenal Ustaz. Kenapa kau tidak kenal? Sudah mandi lobadut Ustaz. Kenapa mandi lobadut? Beda herosin di muka Ustaz. Makanya bergayalah kepada orang yang tahu belajar. Belajarlah, berkah semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Saya kira boleh ya? Insya Allah. Ya. Laginya ini DPI tak bisa sendiri. Insya Allah kita mengambil makna yang besar. Kita bagian daripada penghiburan kepada keluarga yang berduka. Jaga keharmonisan rumah tangga sebelum Allah yang memisahkan kita di antaranya. Karena menjadikan kenangan indah, makanya jaga keharmonisan itu semua. Istri saya adalah seorang mu'alaf Cina masuk Islam. Satu keluarga. Ketika saya pulang rumah, saya puji istri saya, Mama, ana uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji, dia datang kepada saya memberikan sayur. Papa, coba rasa sayur buatan ti Mama. Saya rasa sayurnya sedikit saja, tidak mau banyak-banyak. Saya katakan, Masya Allah Mama, sayurmu ini enak sekali, tidak ada tandingan di seluruh penjuru bumi Allah. Setelah saya puji demikian, istri saya gembira, mukanya merah merona simore. Dia lanjut memasak sambil bernyanyi. Saya juga pergi ke toilet, saya buang yang sedikit tadi. Kenapa? Karena sudah pol dengan garam itu saja. Kan tidak mungkin kan saya bilang pada saat itu, sungguh tega kau suami. Ketika istrimu capek memasak, dengan penuh harapan engkau senangi, ketika disodorkan sayur, Papa, coba rasa sayur buatan di Mama. Bagaram mengenai sayur ini, bagaram. Percaya kalau kau bilang pada malam itu, 2 hari 2 malam tidur di luar nggak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Itulah jaga. Ketika kita Masya Allah berikan kebersamaan, maka sayangi pasangan kalian. Jangan pernah pudar kasih sayang kepada kalian. Pak Ustadz, kalau suami saya pulang dari kantor, apa yang saya harus suguhkan? Ketika dia pulang dari bekerja, bertani, nelayan, tukang bentor, apa yang saya harus suguhkan? Berikan dia air. Papa, mau air panas? Ini, tidak mau air panas. Mau teh? Kenapa? Tidak mau teh. Mau susu? Apa? Tidak mau semua. Kalau sudah tidak mau semua, maka satu-satunya cara istri harus maju. Kalau begitu, Mama saja dulu. Insya Allah keberkahan bagi suami tersayang menjadi keberkahan kita yang mendoakan, saling mendoakan. Insya Allah istri yang soleha bisa masuk surga melalui pintu mana yang ia sukai. Ketika dalam dimensi kehidupan ini ada kehidupan, ada kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Sehingga itu ketika ada kematian, ada teman, ada saudara, mari kita datangi. Kita berikan makna takziah yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Insya Allah akan terus mengalir pahala bagi kita semuanya. Dan kita doakan di akhir ini, saya tutup dengan doa, aminkan doa saya.
Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa yang diijabah. Dan kebaikan Bapak Ibu tadi saya lihat ada yang mengatur kursi, ada yang berbagi sedekah, ada yang memasang rumbai tenda, ada yang datang mengatur dan lain-lain sebagainya. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan. Karena tidak ada yang tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdika al-fakir. Al-Fatihah. Fatihah billahi wa sallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma barakatan fil kubur amin wa ni'matan fil kubur amin wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Akrim nuzulahu wa wasi mudhalahu wa ghafir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan doa keberkahan Al-Quran, kita pernah melihat almarhum, kita pernah mengenalnya, kita pernah merawatnya, kita pernah bercerita dengannya. Adakah lisannya yang tak sengaja menggores hati? Ataukah tak sengaja kakinya sempat menyenggol kaki? Apakah kita semua ayah, ibu, kakak, saudara saya yang datang pada hari ini, atau yang telah mengurus jenazahnya dari awal sampai hari ini, apakah kita semua ikhlas dengan kepergiannya? Ikhlas. Apakah semuanya ikhlas? Ikhlas. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Insyaallah almarhum akan diberikan tempat yang tinggi derajatnya. Dan doa-doa yang kita kirimkan insya Allah Allah sampaikan. Sebagaimana Rasulullah sampai sekarang di dalam sholat terus kita doakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Dua nabi saja kita doakan. Nabi saja butuh doa. Nah bagaimana kita umatnya? Kita juga butuh untuk didoakan. Dan yang terakhir, terima kasih banyak. Bapak Ibu tadi di sini saya melihat banyak yang merekam saya. Di sini tadi saya lihat ada ibu-ibu merekam saya, tapi tangannya tidak terlalu lama. Dari ke atas dia angkat handphonenya, tiba-tiba dia turun. Tiba-tiba dia turun lagi. Terakhir dia simpan handphonenya. Tapi tadi yang di sebelah kiri dekat kursi ini, saya lihat kenapa tangannya begitu lama. Ternyata handphonenya dia taruh di atas lutut begini. Dan ini kuat model genggaman tomsis. Ada juga saya dia live di FB di mana-mana. Yang tangannya tidak lama tadi saya tanya, kenapa tangannya merekam saya tidak lama? Apa dia bilang? Belum maaf Pak Ustadz, karena tangan saya juga sudah totofore pegang handphone Pak Ustadz. Kemudian ada juga saya dia live di FB di portal, dia online di mana-mana. Setelah itu saya lihat online-nya tiba-tiba putus. Saya tanya, kenapa putus ibu? Dia bilang, belum maaf Allah Pak Ustadz, karena data dengan pulsa saya so habis Allah Pak Ustadz. Tidak apa-apa, saya direkam, saya di live, saya di video pada hari ini. Setelah saya tutup ceramahnya ini, lakukan 3 perkara. Apa itu Ustadz? Yang pertama, jangan lupa like. Yang kedua, komen. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga, jangan lupa share, bagi, menjadi berkah manfaat bagi orang yang mendengarkannya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, menjadi berkah bagi yang menonton dan yang juga mengirimnya. Kalau bukan subscribe, subrekerger boleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari
kita baca bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang almarhum pernah baca, Al-Quran yang almarhum pernah dibacakan oleh orang tuanya menjelang lahirnya, Al-Quran yang dia tahu, yang dia baca menjelang sakaratul mautnya. Karena sakaratul maut itu sakit Bapak Ibu. Rasulullah sendiri mengatakan ketika nafasnya sampai di dadanya, innalillahi sakarat. Bahwa peristiwa kematian ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Sakitnya seperti 300 kali bacokan pisau yang tajam. Pedisnya sungguh luar biasa. Bagaimana doa minta keringanan sakaratul maut? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bagaimana lengkapnya? Allahumma taubatan qabla al-maut. Minta taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Minta rahmat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Minta ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta keringanan ya Allah pada saat proses sakaratul maut. Insya Allah Al-Quran yang kita semua pernah baca dari malam pertama, kedua, dan seterusnya, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita dan almarhum. Amin. Dimanapun kita berada, bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah menjadi doa-doa kebaikan dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Insya Allah menjadi doa kebaikan kita yang datang untuk almarhum di alam barzahnya. Ketika kita pun merasakan bagaimana kesedihan, karena kita pun tahu bahwa jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ish ma syi'ta, berbuatlah kau sesukamu, hiduplah kau dalam kehidupan ini. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, tapi jangan kau lupakan, suatu saat kau pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jalan almarhum adalah jalan kita semuanya. Itu saja. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan. Ketika ada yang benar, ambillah. Ketika ada yang khilaf, semuanya datangnya dari kita. Manusia sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika ada itu kebenaran, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup saya. Tanya dulu. Bapak dan Ibu jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita telah mendengarkan bersama pesan-pesan agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan akan kita niat dan amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita, dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi bahan i'tibar untuk kita semua di dalam hidup dan kehidupan. Hadirin jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara demi acara telah kita lintasi bersama, maka tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup, dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini kita tutup
Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan